Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Ibu ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi MPLS tahun ajaran 2021 sampai 2022 SMA Plus Tebar Ilmu. Pada pagi ini Ibu akan memaparkan materi mengenai sadar hukum, pendidikan anti korupsi, dan narkoba beserta dampaknya. Pertama-tama, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Kalian bisa lihat di sini ada data Ibu. Nama Ibu Rizka Puja Permata. Di sini Ibu menjadi guru mata pelajaran PKM. Alamatnya ada tertera di sana. Dan itu adalah nomor HP yang digunakan oleh Ibu dan ada nomor telepon juga. Di sini Ibu akan membahas beberapa materi, yaitu sadar hukum, anti korupsi, dan narkoba. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sadar hukum, yaitu kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Nah, kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Ada beberapa faktor sadar hukum. Yang pertama adalah pengetahuan, karena kita itu harus memiliki pengetahuan mengenai hukum. Yang kedua, penghargaan, yaitu harus menghargai adanya hukum, peraturan, dan pengakuan adanya peraturan tersebut. Yang ketiga adalah penataan dan ketaatan, menata aturan yang berlaku, serta taat terhadap peraturan yang ada. Selanjutnya adalah jenis-jenis kesadaran hukum, itu ada beberapa di lingkungan rumah, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Selanjutnya, yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga ini yang pertama adalah menghormati anggota keluarga, melaksanakan tugas masing-masing, menjaga nama baik keluarga, dan yang terakhir menaati nasihat orang tua. Itu di lingkungan keluarga. Selanjutnya di lingkungan sekolah. Menaati semua peraturan yang berlaku di sekolah. Memiliki sikap disiplin, baik disiplin waktu, disiplin belajar, maupun disiplin datang di sekolah, dan disiplin pulang sekolah. Jadi benar-benar tepat waktu. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera dengan hikmah, yaitu dengan sungguh-sungguh ya, tidak main-main. Dan yang keempat, tidak membuat resah di sekolah. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat, menjaga nama baik, menaati, mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, bertindak sesuai norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Dan yang keempat, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Yang kelima, melaksanakan siskamling, ikut melaksanakan keamanan di desa kalian masing-masing. Itu lingkungan masyarakat. Selanjutnya, lingkungan bangsa dan negara. Sama ya, menaati peraturan yang berlaku, menjaga martabat bangsa dan negara. 3. Membayar pajak tepat waktu. 4. Ikut menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan. 5. Saling menghormati sesama warga negara. Selanjutnya, contoh pelajar tidak sadar hukum. Yang pertama yaitu tawuran. Kalian bisa lihat ya, anak-anak yang ikut tawuran, berarti anak-anak itu tidak sadar hukum. Mereka mengeroyok temannya, itu tidak sadar hukum. Yang kedua, bullying. Bullying itu dilakukan kepada anak-anak yang pendiam, selalu sendiri. Dilakukan bullying sama teman sekelasnya, itu sama, tidak sadar hukum. Yang ketiga, merokok.
Nah, merokok juga sama. Kenapa? Karena aturan merokok itu untuk orang dewasa. Dan yang keempat, bolos sekolah. Bolos sekolah, contoh juga tidak sadar hukum. Karena membolos merupakan perilaku yang sangat tidak terpuji. Selanjutnya, jadi hukum di sekolah itu berupa tata tertib anak-anak. Nah, kalian itu harus menaati tata tertib tersebut sebagai bentuk bahwa kalian itu sadar akan hukum, sadar akan adanya hukum. Jadi, kalian harus mematuhi tata tertib sekolah. Selanjutnya, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum. Bagaimana cara meningkatkan agar kalian sadar adanya hukum? Yang pertama adalah melalui kegiatan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, adanya sanksi yang tegas bagi warga negara yang mengingkari kewajibannya sebagai negara. Yang ketiga, badan hukum tidak boleh diskriminatif. Dan yang keempat, adanya kontrol dari masyarakat. Lalu selanjutnya, contoh penerapannya. Contoh penerapan yang kalian bisa lihat, yang pertama adalah kalian melakukan ibadah. Seperti di sekolah, misalkan kalian mengikuti sholat duha sebelum belajar. Yang kedua, mengikuti eskul, ekstrakurikuler yang disediakan sekolah, yang ada di sekolah, kalian ikuti. Yang ketiga, ikut dalam kegiatan keagamaan. Nah, kalian bisa ikut dalam kegiatan keagamaan. Kalau di SMA Tebarimu ada kegiatan keagamaan berupa Imarti ya, Irmati. Dan yang keempat yaitu bijak dalam media sosial. Nah, di sini kalian itu jangan sampai percaya dengan adanya hoax-hoax berita-berita yang simpang siur lalu menyebarkannya lagi. Nah, Ibu harap kalian lebih bijak lagi, terutama dalam berkomentar di dalam media sosial. Harus bijak dan harus sopan. Oke, selanjutnya anti korupsi. Nah, Ketua DPD RI Irman Gusman digiring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Sabtu dini hari 17 September 2016. Materi yang akan Ibu sampaikan kali ini korupsi. Korupsi itu merupakan penggelapan uang negara atau perusahaan sebagainya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Nah, korupsi itu sangat tidak disenangi. Kenapa? Karena dampaknya sangat besar sekali. Di sini kita lihat ya, dampak korupsi. 1, menghabiskan uang negara. Uang tersebut dihabiskan oleh orang-orang yang korupsi, menambah dosa seseorang, jelas, karena mengambil hak orang lain. Yang ketiga, menimbulkan sikap egois dan mementingkan kesenangannya diri sendiri. Ya, dia tidak memikirkan kesedihan orang lain, dia mementingkan kesenangan dia sendiri dengan korupsi. 4, terhambatnya pembangunan negara karena dana yang dialokasikan hilang dikorupsi dananya. Dan yang kelima, negara mengalami kerugian keuangan dan kerugian perekonomian. Sudah jelas, sangat membuat rugi negara. Dan yang keenam, rakyat tidak akan percaya kepada pemerintah. Jadi benar-benar rakyat sudah tidak percaya karena sudah adanya korupsi. Nah, di sini kita lihat budaya anti korupsi itu dilakukan sejak dini dengan cara apa? Nah, kalian sebagai pelajar harus tahu bagaimana mengantisipasi agar korupsi itu tidak terjadi sedini mungkin. Yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah 1, disiplin. Nah, di sini disiplinnya itu tidak terlambat mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, itu dari hal yang kecil dulu ya. Ketika kalian dikasih tugas oleh guru, kalian harus mengumpulkannya tepat waktu. Itu yang namanya disiplin. Disiplin waktu. Yang kedua yaitu plagiarisme atau mencontek. Kenapa? Karena kita sebagai pelajar harus memberikan contoh yang sederhana saja ya. Karena dari sederhanalah akan menjadi sesuatu yang besar. Seperti contohnya peran pelajar dalam memberantas korupsi adalah tidak mencontek. Karena mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik, mengambil hasil dari orang lain. Nah, itu yang bisa dilakukan kalian sebagai pelajar untuk menghindari anti korupsi dari sedini mungkin.
Selanjutnya, narkoba. Oke, di sini kalian pasti tahu ya apa itu narkoba. Narkoba itu narkotika dan obat-obatan terlarang. Dua tersangka narkoba ini mengaku awalnya mencari pekerjaan sampingan untuk mengisi kekosongan waktu di sela-sela kegiatan belajar daring. Mereka mencoba mencari uang jajan lewat postingan lowongan pekerjaan di media sosial Facebook yang diunggah oleh seseorang bernama Gian. Nah, narkoba itu adalah jenis atau obat baik yang bersifat alamiah yang menimbulkan efek penurunan kesadaran dan daya rangsang. Nah, di dalam pasal 1 ayat 1, narkoba merupakan zat buatan ataupun yang berisi yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Nah, narkoba ini menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Manfaat dari zat itu adalah sebagai obat penghilang rasa nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Nah, untuk mengetahui, kalian tahu apa itu dampak dari narkoba tersebut? Ibu akan jelaskan di sini ada beberapa bahaya dan dampak dari narkoba tersebut. Itu berisiko sekali ya dampaknya, karena tidak kenal jenis kelamin wanita ataupun laki-laki, narkoba ini berisiko mengalami kecanduan ya. Nah, yang pertama itu dehidrasi. Nah, hilangnya rasa sesak pada bagian dada, jangka panjang dari dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Jadi, yang pertama yang dirasakan itu dehidrasi, bisa merusak otak kalian. Dan yang kedua itu halusinasi. Halusinasi ini efek juga ya yang sering dialami oleh pengguna narkoba, di mana adanya rasa mual, muntah, dan kecemasan yang sangat berlebihan. Terus-menerus dirasakan, itu halusinasi. Oke, selanjutnya ada juga menurunnya tingkat kesadaran. Jadi, rasa sadarnya sudah mulai menurun, gangguan kualitas hidup, dia sudah mulai tidak ingat dengan dirinya sendiri, akalnya sudah lupa, dan yang terakhir adalah kematian. Nah, itu adalah beberapa dampak yang akan kalian rasakan bila menggunakan narkoba. Jadi Ibu harap jangan sekali-kali kalian mencoba segala jenis narkoba maupun obat-obatan terlarang. Karena itu sangat merugikan diri kita sendiri. Oke, kesimpulan yang kalian dapat di sini yaitu jadilah siswa-siswi yang sadar hukum, maka masa depan kalian akan secerah mentari. Hindarilah sedini mungkin korupsi dan narkoba. Mungkin itu saja yang dapat Ibu berikan materi kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.